Basudara, oi, eh berbicara soal sosial media, beta sudah beberapa kali share juga di podcast ini bahwa beta tuh saat ini hanya aktif tuh 2 medsos saja, yaitu Instagram dan X ya, dulu Twitter namanya, sekarang sudah X. Medsos yang pertama kali beta buat yaitu Facebook toh di tahun 2010. Tapi di awal 2021 beta hapus permanen tuh. Sedangkan IG dan Twitter X itu sama-sama beta buat di tahun 2015 dan sampai saat ini masih aktif. Hal yang membuat beta bertahan di 2 medsos ini adalah lebih pada aliran informasinya, saudara. Beri contoh, kalau di IG itu banyak stasiun berita yang menyajikan berita dalam bentuk gambar. Asik saja kalau dibaca begitu. Kalau di X ya, update beritanya cepat. Nah, itu beta akui. Nah, ada satu hal yang buat beta sangat nyaman dan terhibur ketika bermain X, saudara, yaitu aliran informasi tadi dan juga meme ya. Hal-hal yang kadang membuat tertawa begitu. Nah, kebiasaan beta adalah ketika ada informasi-informasi yang bagus tuh ada pilihan simpan ya. Simpan di markah atau di bookmark begitu. Nah, beta pun berpikir, kenapa tidak beta bahas saja di podcast ini? Maka kemudian terciptalah edisi khusus ya, yang keempat di ATB Podcast ini. Beta beri nama BMX. BMX ini singkatan ya, kepanjangannya Bookmark X. Jadi tagline-nya itu BMX Riding Through X Bookmark. Jadi ATB Podcast ini sudah punya 4 edisi ya. Ya, itu yang pertama yang biasa ya, yang konvensional, beta biasa buat monolog yang berisi beberapa tema ya, itu risetnya mendalam biasanya. Kemudian ada edisi baca cerita ya, beberapa kali dengan Ama dan dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada Om Operator ya, itu beta menyajikan lagu-lagu ya, saudara. Dan edisi keempat ini adalah BMX Riding Through X Bookmark. Semoga membuat podcast ini semakin berbahaya dan bersahaja. Kita mulai. Ya, saudara. Jadi bookmark pertama beta adalah dari @sosmedkeras. Jadi kalau main X ya silakan ini ya, follow akun ini ya, @sosmedkeras. Dia tweet ya, ini tentang file skripsi yang hilang. Jadi ada satu cewek begitu, dia mengeluh di X bahwa file skripsinya hilang. Ditulis di sini bahwa filenya itu udah dikerjain, udah penelitian, hampir selesai. Paginya semuanya hilang. Data, bahan, dokumentasi, skripsi dan seterusnya. Ya, nyesek. Sudah selesai tinggal presentasi, file skripsi wanita ini hilang. Waduh, kasihan ya. Ya. Jadi, saudara, sekarang tuh memang hal-hal seperti ini tuh perlu kita antisipasi, saudara. Ya. Ini hal yang beta pikir pasti tidak mau dialami oleh mahasiswa manapun. Ya. Sudah penelitian, sudah tinggal skripsi saja tapi datanya hilang. Beta pernah alami, tapi syukurnya bukan file skripsi, tapi data penelitian tuh. Beta sedang penelitian di sawah ya, 2018. Ya, kalau penelitian di sawah sudah jelas ya beta fakultas apa. Nah, waktu itu beta sedang mengukur parameter-parameter penelitian ya. Kalau anak pertanian tahu ya, jadi kalau di sawah itu ada petak percobaan, dan beta punya petak percobaan itu jumlahnya 24, saudara. Beta mulai ukur jam 6 pagi. Nah, kenapa? Supaya panas matahari tidak terlalu terik. Karena kalau sudah jam setengah 11, jam 11 menuju jam 12 itu panasnya luar biasa. Jadi startnya jam 6 pagi biar habisnya lebih
awal begitu. Semua berjalan lancar saudara, dan sampailah beta di petak terakhir, petak ke-24. Mungkin karena sudah mulai capek dan lapar, konsentrasi sudah baru tentu menurun tuh saudara. Ya, karena tadi pagi hanya minum kopi itu. Akibatnya catatan data penelitian beta tuh jatuh ke dalam lumpur. Wah, panik tuh saudara. Panik saat itu karena beta harus ulang lagi tuh ukur dari petak pertama. Lu bayangkan. Harus jalan lagi dan seterusnya. Beta kemudian berusaha menenangkan diri ya dengan pulang ke rumah untuk makan siang sambil aduh ini solusinya bagaimana, sambil pikir lah begitu ya. Tapi siang itu belum terpikirkan solusinya saudara. Ya, solusinya hanya terbesit itu begini. Ya, ukur ulang. Ya, tapi siang itu beta berpikir untuk kumpul niat dulu untuk ukur ulang dari petak pertama lagi. Malam hari beta sedang duduk di teras waktu itu di depan kamar. Tiba-tiba suddenly muncul pikiran. Nampaknya datanya beta ini sudah otomatis tersimpan di cloud. Nah, beta langsung masuk kamar, buka laptop, login ke cloud, dan syukurnya datanya ada. Wah, jadi perasaan jadi lega saudara. Jadi beta nih ketika siang tadi di sawah itu saudara, ketika ngukur, beta langsung ketik di HP. Kebetulan HP-nya beta langsung connect ke cloud sehingga otomatis tersinkronisasi. Jadi yang jatuh ke lumpur tuh bukan catatan kertas saudara ya, tapi HP yang jatuh tuh. Ya syukurnya waktu itu saudara ya. Untuk saudara yang saat ini sedang kuliah atau pekerjaannya melibatkan file-file penting, file-file kantor, file-file mungkin lu sebagai sekretaris desa misalkan ya, atau lu sebagai sekretaris partai, banyak file penting tuh. Beta sarankan untuk manfaatkan cloud saudara. Ya sekarang cloud tuh banyak yang free ya, meskipun juga banyak yang berbayar. Supaya kita tidak mengalami kehilangan data, ya, file korup karena virus dan kejadian-kejadian lain yang mungkin terjadi. Urusan tuh saudara, kalau data sudah hilang tuh itu urusan, pasti urusan itu. Ya, yang menarik juga beta akan baca beberapa komentar ya dari @sosmed keras ini, file skripsi yang hilang. Kasihan, waktu asistensi dosen pembimbing tidak kirim lewat email kah, WA, Drive atau Google Drive dan seterusnya. Walaupun asistensi face to face pakai hard copy, prefer di backup dalam bentuk soft file digital juga. Tetap semangat Pak E. Wah, ini jadi kalau nampaknya juga para dosen saat ini juga harus lebih lebih advance lah. Kalau konsul selama ini pakai hard copy ya tidak masalah, tapi nampaknya untuk membantu mahasiswa coba kita berpikir untuk pakai pakai Google Drive misalkan ya. Jadi anaknya tinggal upload ke Drive begitu, terus dibaca sama-sama dengan anaknya, langsung revisi. Nampaknya itu lebih enak ya. Bisa juga solusi yang solutif. Ya. Ada lagi yang komen, makanya aku buat satu folder di laptop yang selalu autosave ke Dropbox. Nah, ini penting, saudara. Jadi, ada teknologi namanya Dropbox. Jadi, Word-nya lu tuh sinkron dengan si Dropbox itu. Jadi, ketika lu kerja, ketika lu save, ya, itu dia otomatis tersimpan ke Dropbox. Jadi, itu juga solusi sih menurut beta. Tapi ya, lu harus pastikan bahwa komputer lu atau laptop lu itu selalu terkonek dengan internet. Supaya apa? Supaya Dropbox-nya aktif terus. Nah itu. Biasain simpan di cloud, flash atau hard disk, dan dikirim ke email ya. Atau paling minimal send doc via WA. Karena kalau satu tempat nyimpannya terus rusak atau laptopnya kecuri, backupnya bisa diambil di tempat lain. Ya ini penting juga. Sama dengan solusi yang tadi beta tawarkan, yaitu ya langganan cloud, atau mungkin ada beberapa lu punya flash atau hard disk, lu bisa distribusi ke beberapa penyimpanan eksternal. Supaya apa? Tidak disimpan di satu tempat saja. Itu riskan sekali, apalagi file-file penting ya, skripsi, tesis, disertasi, ataupun sertifikat tanah mungkin. Lu bisa upload di beberapa tempat.
Nah, ada yang komen lagi. Lah, Windows sama Office kan punya fitur autosave ke OneDrive. Gak tahu sih kalau bajakan bisa pakai fitur itu atau enggak. Nah, ini masalah Indonesia, bos. Kita kebanyakan pakai Office tuh yang bukan bajakan sih. Tapi kalau bahasa Microsoftnya, mungkin Anda adalah korban dari kejahatan. Jadi kalau lu buka Office ya, entah itu PowerPoint, Excel atau Word, itu pasti ada tulisan kuning di atas tuh kalau lu tidak punya lisensi resmi. Anda mungkin adalah korban dari kejahatan yang memanipulasi si Office ya. Jadi beta pernah juga cek langganan Office 365 itu ya, yang bisa dipakai multi device itu 1 tahun sekitar 800-an ribu sampai 1 jutaan kalau lu berminat. Lu bisa cari di marketplace, itu ada marketplace resminya, ada toko resminya Office tuh, Microsoft. Lu bisa langganan lah kalau memang lu peduli dengan data-data penting ya, itu penting sekali ya. Atau yang paling sederhana kan, kita saat ini kan ada Google ya. Saya pikir kita semua punya Gmail ya. Gmail itu kan di Drive tuh kan ada jatah kita free itu kan 15 GB tuh. Ya, lu bisa pakai itu untuk backup lu punya data penting di situ ya. Apalagi dulu waktu kita kuliah online, kita masuk sekolah online, itu nampaknya semua orang sudah melek dengan penyimpanan cloud begitu ya, atau dengan pakai Google Drive paling sederhana. Tapi kalau pengalaman beta buat email tuh yang beta pakai sekarang tuh dari 2015, 2023, awal 2023 kemarin sudah 10 giga lebih sudah terpakai, dan beta terpaksa harus membeli penyimpanan ekstra. Jadi 1 tahun itu sekitar 500.000 kapasitas 2 giga. Karena apa? Beta pun kemudian berpikir bahwa sudah banyak file penting yang beta harus backup. Jadi nampaknya membeli penyimpanan drive di Google itu menjadi suatu kebutuhan. Ya, jadi oke, tidak masalah 1 tahun beta kasih keluar 500.000 untuk beli penyimpanan Google Drive, tidak masalah. Intinya data-data aman. Jadi saudara yang punya masalah dengan penyimpanan dengan file-file penting, coba ini mungkin pembelajaran juga untuk lu supaya bisa menyimpan di teknologi namanya cloud. Ya, yang kedua ada tweet dari @unmagnetism. Wah, ini foto profilnya Kim Jong Un. Ya, ini akun kocak juga nih ya. Dia tweet sederhana saja. Ada foto gambar orang dalam pesawat, dan dia tweet begini: hal yang gak boleh dilakukan dalam pesawat itu apa sih? Ya, saudara, sebelum ke komentar, ya, mungkin bagi lu yang sudah sering naik pesawat, itu aktivitas yang biasa saja. Tapi bagi beta dan sebagian orang yang tidak biasa naik pesawat, itu adalah aktivitas yang luar biasa buat kami. Ya, kami merasa bangga sekali kalau naik pesawat itu. Bahkan perasaan bangga itu mulai dari kapan? Dari beli tiket loh. Ya, dari beli tiket kami sudah bangga, wah, karena naik pesawat ini. Karena perasaan bangga ini berpengaruh pada banyak hal, saudara. Misalnya pada jenis pakaian yang akan dipakai ketika di bandara. Wah, entah kenapa beta sering sekali lihat orang yang outfitnya itu normal begitu ya. Ini beta, bandara terbesar yang beta pernah datang tuh ya paling Soekarno-Hatta ya, kalau tidak El Tari Kupang, terus bandara di Bajawa atau bandara di Manggarai sini ya. Mungkin, tapi beta sering sekali lihat orang dengan gaya pakaian yang sama ya. Kalau lu dengar podcast ini, kalau benar mungkin kita pernah, atau lu pernah alami juga yang beta akan sebut ini. Entah kenapa beta sering sekali lihat orang yang ke bandara itu pakai celana jeans yang selutut ya.
celana setengah tiang tuh kah. Terus dia pakai kaos oblong, dan biasanya kaos oblongnya itu agak ketat. Terus ada kacamata bos, ada kacamata. Dan ketika dia pakai kacamata ini ada dua kemungkinan. Pertama dia pakai di mata, yang kedua dia taruh di kepala. Nah itu. Terus ada tas belakang tuh. Tas belakangnya biasanya tas-tas yang tas-tas orang kantor tuh. Terus penuh, tasnya kelihatan padat. Dan biasanya nenteng kardus tuh, kardus oleh-oleh. Ya. Selain itu sering juga ada yang ketika di ruang tunggu mereka foto tiket lalu upload ke medsos. Nah itu, ya itu kita pikir banyak terjadi ya ke IG story, WA story dan lain-lain. Jangan lupa tuh kalau sudah upload tiket begitu, tulisan yang lain tuh dicoret. Yang ditonjolkan apa? Rute penerbangannya. Wah itu. Berikutnya juga beta sering sekali lihat bahwa ada juga tuh yang sudah menuju pesawat minta tolong ke penumpang lain untuk apa? Untuk foto dia dengan latar belakang pesawat. Wow. Jangan lupa tuh kalau mau foto begitu, kacamata yang tadi di atas kepala diturunkan tuh, biar lebih keren. Itu hal-hal standar yang mungkin beta sering ketemu lah kalau beta ke bandara. Kita langsung ke komentar. Unmagnetism, hal apa yang nggak boleh dilakukan di dalam pesawat? Pertama, mangku pilot terus bisikin. Gue tidak mau sebut. Masa lu naik pesawat terus lu pangku pilot kan itu? Lu pangku pilot terus bagaimana tuh pilot mau mengendarai pesawatnya? Lu pangku pilot tuh. Pikir ini sama seperti dulu yang kita naik bemo yang kalau sudah full orang tua pangku anak kecil. ya. Yang kedua, meracuni minuman penumpang lain dan arsenik. Kalau ini jangan ketawa ya saudara. Aku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di udara, aku bisa terbunuh di trotoar jalan. Nah itu beta menanggapi dengan lagu Di Udara dari Efek Rumah Kaca saja. Pasti lu mengerti lah. Berikut hal apa yang tidak boleh dibuat di atas pesawat? Cium pramugarinya. Emang boleh gitu. Kalau cium pramugari, ya mungkin saja pramugarinya lu punya kenalan begitu, lu punya keluarga kan, mungkin saja saudara. Pas lu punya sepupu atau lu punya saudari yang pramugari, terus kebetulan pramugarinya juga orang NTT ya, mungkin orang Sabu atau orang Rote atau orang Timur. Kami kan sudah biasa tuh kalau ketemu saudari kan cipika-cipiki itu atau cium hidung. Mungkin saja ya, mungkin saja. Tapi kalau biasa kita turun pesawat tuh kan pramugarinya berdiri di dekat pintu keluar terus bilang terima kasih. Terus lu sorong hidung begitu untuk cium begitu. Ya entahlah ya. Tapi kalau pramugarinya orang NTT dia tahu lah ya bahwa kalau ada yang sorong hidung terus dia sorong hidung juga. Tapi kalau pramugarinya orang bukan NTT, itu akan terlihat cringe saudara ya. Aneh itu. Oke lah, mungkin dia orang NTT juga, tapi ketika lu sorong hidung pasti dia juga aduh apa nih. Oke. Berikutnya, hal apa yang tidak boleh lu buat di atas pesawat? Yang berikutnya ada komen main Sweet Jepang sama pilotnya. Selain pangku pilot, hal yang tidak boleh dibuat adalah lu main sut-suten tuh kah? Main sweet Jepang dengan pilotnya. Tapi kalau di ketinggian tertentu bisa ya, kan sudah di mode autopilot. Jadi kayaknya pilot tidak terlalu sibuk deh. Lu bisa main tuh, bisa saja lu main sweet Jepang atau
bisa main ludo misalkan. Pilot main ludo yuk. Satu putaran saja toh. Asalkan jangan keasikan main ludo dengan pilot terus rutenya lewat. Jadi misalkan lu terbang dari Labuan Bajo, dari Bandara Komodo, lu mau ke Tari Kupang, lewat terus sampai Timor Leste. Ya, itu beberapa komen yang aneh. Jadi ya, lu kalau dapat kesempatan naik pesawat nikmati ya. Karena beta sih 1 tahun tuh ya mentok 2 kali lah ya naik pesawat. Ya pulang kampung terus kembali lagi. Asalkan beta pesan saudara, lu kalau naik pesawat jangan buka sandal, itu saja. Kita ke bookmark yang ketiga saudara. Bookmark yang terakhir, tweet dari @lucu-lucuan. Ini juga akun yang lu kalau main X atau Twitter ya, lu wajib follow nih saudara. @lucu-lucuan. A-nya itu 3. Jadi dia simpel saja dia punya tweetnya saudara. Dia hanya kirim foto terus tulis di situ, saran nama anak yang saat orang dengar langsung gemetaran dong. Jadi saudara, tweet seperti ini nih membuat kita semangat bermain X saudara. Banyak yang lucu-lucu ya. Mari kita langsung baca komentarnya. Saran nama anak yang kalau orang dengar tuh langsung gemetar. Yang pertama, Sumanto. Bagi lu anak milenial, bukan Gen Z ya, yang tidak tahu Sumanto, lu ketik saja di YouTube atau di Google, who is Sumanto. Ya, lu kalau lu punya anak terus namanya Sumanto, ya itu orang dengar tuh langsung wow. Itu bukan gemetar lagi, langsung lari tuh bos. Karena analoginya pemakan manusia. Kanibil. Yang kedua, Dajjal. Mana Dajjal lo? Kalau lo ada teman namanya Dajjal lo, wow, berbau kiamat ya. Kalau Dajjal kira-kira panggilannya apa ya? Kalau ada di tongkrongan atau di gang gitu, Dajjal mana Dajjal. Itu sama seperti mana kiamat. Itu orang gemetar tuh Pak, pasti. Yang berikutnya, asam lambung. Masa namanya asam lambung, kan lucu. Disingkat saja. Asam lambung dipanggilnya alam ya, asam lambung. Ya karena mungkin ketika lu penyakit asam lambung mungkin gemetar ya. Beta sih pernah sakit lambung tapi waktu kecil dulu. Tapi itu bukan gemetar, perih tuh. Nggak ada sakit tuh kalau asam lambung. Ya. Berikutnya ada yang komen. Saran nama anak yang kalau orang dengar langsung gemetar. Anton Vibrator. Anton Vibrator. Ya, itu beta tidak perlu itu alat apa, beta tidak perlu bahas itu alat apa ya, cari sendirilah. Saran nama anak yang kalau dengar langsung gemetar, Netanyahu. Wow, kalau dengar nama ini nampaknya tidak perlu tidak perlu ketawa. Ya, sekarang beta tidak mau sebut beta di sisi yang mana saudara. Ya, tapi apapun alasannya mengambil nyawanya orang itu tidak benar. Jadi harusnya konflik di sana antara Israel dan Palestina tuh ya bereskan sudahlah. Tidak perlu terlalu panjang. Kasihan banyak orang korbannya. Kita lanjut saudara. Saran nama anak yang kalau orang dengar langsung gemetar. Depto Collectoro. Jadi dari kata debt collector ya, namanya Depto Collectoro. Ini sama seperti kalau di kami di sini tuh ada namanya koperasi harian. ada
rekan kerja yang cerita bahwa anaknya hafal tuh kalau orang-orang koperasi harian sudah mulai datang tagih uang koperasi itu, ya. Namanya juga koperasi harian, pasti mereka tagih harian tuh. Jadi kalau orangnya tidak ada, yang mau ditagih tidak ada tuh sembunyi, nanti tanya anak kecil saja. Oh, itu ada di situ tuh. Ya. Oke, lanjut. Saran nama yang kalau orang dengar langsung gemetar. Andi Parang. Iya sih. Kalau namanya di belakang parang, pisau, apalagi kelewang, samurai, itu orang takut juga. Ya. Wow. Ini ada yang di komennya upload foto KTP orang namanya Tuhan loh. Tuhan. Wow. Ini asli ya. Tapi kalau saya lihat fotonya asli nih. Namanya Tuhan loh, saudara. Dari Kabupaten Banyuwangi. Apakah ketika beliau lahir ini mungkin pada saat hari raya jadi dinamakan Tuhan, atau mungkin orang tuanya berharap supaya di kemudian hari dia menjadi dia bisa membawa berita baik mungkin bagi umat manusia, ya. Jadi dinamakan Tuhan. Wah, tidak tahu lagi. Ya. Oke, saudara, ada juga yang komen nama orang yang kalau dengar langsung gemetar, yaitu angsuran. Kalau angsuran panggilnya apa ya? Su begitu kah? Uran. Kacau ya, komentarnya, ya. Jadi ya intinya nama tuh kan doa ya, jadi harusnya nama tuh yang terbaik lah, supaya jangan jangan supaya nanti kalau sekolah jangan jadi bahan bulian. Ya, tapi sekarang kan tidak boleh bully-bully, nanti bisa masuk penjara tuh ya. Oke, saudara, itu beberapa bookmark di BMX edisi ini yang beta mau share ke saudara, ya. Lu kalau tertarik silahkan follow beta di X. Beta punya akun X tuh @atptweet, ya. @atptweet, silahkan lu follow saja. Supaya kita bisa berinteraksi di X. Sampai jumpa di X yang berikutnya. Tetap ceria. We will riding through X bookmark. Cheers, saudara.